Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di cerita hari ini. Jadi 1 bulan ini gue sering banget nih dapat broadcast WhatsApp, kiriman video, sama satu lagi muncul terus nih di timeline, entah itu di sosial media YouTube, Instagram, Facebook, tentang konflik Israel Palestina. Gue simak satu persatu tuh isi broadcastan. Gue seneng banget. Banjir informasi ini membuktikan bahwa banyak rakyat Indonesia yang peduli, dan lebih spesifik lagi banyak orang yang gue kenal dekat itu sangat peduli tentang isu ini. Nah, tentu gue ngikutin banget nih perkembangan berita mengenai konflik Palestina. Tapi semakin gue ngikutin, semakin juga gue bertanya-tanya nih dalam diri gue, apa bener iya gue paham tentang orang Palestina, manusia Palestinanya, bukan gambaran konflik secara umum ya, tapi orang-orang Palestina secara spesifik. Gimana cara mereka hidup, pandangan mereka terhadap dunia ya, terus harapannya mereka, film-film yang mereka sukain, musik-musik apa aja tuh yang mereka sering nikmatin, sama kehidupan mereka sehari-hari. Sampailah gue pada film. Sama seperti film di kebanyakan tempat lain, walau nggak utuh, tapi film ini sedikit banyak menggambarkan kehidupan masyarakat di suatu negara. Jadi kali ini gue mau kasih rekomendasi buat teman-teman semua 3 film pendek Palestina. Mudah-mudahan karya film ini bisa menggambarkan kehidupan masyarakat Palestina yang ada di sana. Film pendek yang pertama judulnya Rough Knocking, karya Sina Salimi. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. المبنى تبعكم مستهدف وراح يتم قصفه بعد 10 دقائق. اطلع من البيت فورا بدون اي غلبة. مفهوم؟ ليلى وينك؟ احنا مش مسؤولين عن حياتك اذا ما خلاص. بتتعاون معنا. ما خليتوليش اشي. Jadi tentara Israel itu selain menargetkan objek-objek militer, mereka juga tuh sering mengebom rumah atau gedung-gedung milik sipil. Dalihnya gedung itu dimiliki atau berhubungan sama Hamas. Nah, sebelum ngebom biasanya mereka nelpon pemilik rumah atau gedung untuk keluar dalam waktu beberapa menit. Ini baru aja kejadian. Kantor pers Al Jazeera dan beberapa pers internasional dibom. تسأل المسؤول ونقول له احنا يعني 10 دقائق ما حيصير شيء بين الساعة 3 والساعة 3 و10. يدخل العمارة ولا واحد. ما في ناس. لا ما في ناس لا. في عملية مسح ورصد يجري في هذه الآن غارات متتالية تزلزل Film ini sendiri menceritakan kepanikan dan kegelisahan dari peristiwa itu. Seorang ibu lagi masak buat buka puasa, tiba-tiba aja dia ditelepon, dikasih waktu cuma 10 menit buat evakuasi keluar. Buat kita yang jauh dari konflik, bisa bayanginnya kayak gini, rumah kita aja yang mau digusur, pasti ada perasaan marah, sedih, kesel. Kita tidak hanya kehilangan rumah bangunan beton, tapi juga kenangan, lingkungan persahabatan, dan cerita-cerita. Bayangin, ini bukan cuma digusur, lebih parah, sampai dibom men. Kayak seluruh identitas sama memori kita sepanjang hidup langsung lenyap. Nah, film kedua judulnya Strawberry, karya Aida Kaadan. Bagaimana kita tahu tanah Palestina itu terbelah dua. Sebelah barat daya itu Gaza dikuasai sama Hamas. Nah, di sebelah timur laut itu ada tepi barat yang didominasi sama Fatah. Jadi film ini berlatar kota di tepi barat yang bernama Ramallah.
si tokoh punya cita-cita buat ngelihat laut. Dan buat orang Palestina, liburan ke laut itu bukan perkara mudah seperti kita ini di Indonesia. Nggak semua jalan tuh bebas dilewati. Jadi ada banyak banget checkpoint yang dijaga ketat oleh tentara militer Israel dan hanya boleh dilewati oleh orang yang berpaspor Israel atau spesifik Yahudi. Si tokoh ini melawan semua resiko dan menyelundup demi mewujudkan cita-citanya, sesuatu yang mungkin buat kita sepele tapi tidak buat orang-orang yang ada di daerah konflik. بس اتفقنا على يافا، دفعت لك على يافا. اسمع حبيبي، يا بتنزل هون او بترجع معي على المحصول. شو؟ وك يلا! هاي هون في توت. توت؟ بزرعوا توت، بيقولوا لها بالعبري حمامات. بحطوها بالحم وبزرعوها. Nah, film selanjutnya ada Palestine Underground, Hip Hop, Trap, Techno. Sebenarnya ini film dokumenter pendek, bercerita tentang geliat anak muda Palestina, baik itu di tepi barat maupun diaspora di jantung Israel, untuk mengekspresikan diri mereka lewat musik. You can't just build a wall and say you can't go and do this. It's music. It's right for everyone. Third generation of the catastrophe, and we don't want to victimize ourselves anymore. We are bored actually from that. Israel is trying to divide us with the wall, with checkpoints, with the Israeli state being built on 80% of Palestinian land. And it's really tough, you know, because you're really disconnected from the world. Together, not only for the cause of partying, but to make the connection strong with the people in the West Bank. It's rebirthing the Palestinian community. Sedikit banyak film ini memberi gambaran pada kita. Satu, Palestina itu kompleks. Ya, walaupun mayoritas beragama Islam, tapi ada juga ortodok dan mereka hidup berdampingan. Begitu juga mereka yang cukup sekuler hidup di sana. Jadi nggak sepenuhnya hitam putih Islam versus Yahudi. Dua, jadi anak muda Palestina itu sama seperti anak muda di belahan dunia lain. Mereka suka musik, suka berkumpul, suka pesta, tapi mereka itu ada di situasi konflik dan semua itu nggak mudah. Beberapa nekat lompat tembok pembatas Israel supaya ketemu dengan anak-anak Palestina di kota lain, cuma untuk tukar referensi. Beberapa lainnya ngumpet-ngumpet kalau mau buat acara musik. Tiap hari sepanjang hidup mereka melawan Israel, kadang butuh sarana untuk melepas stres. Dan sesuai judulnya, mereka benar-benar melakukannya di bawah tanah. Kalau menurut lu film ini menarik, lu selanjutnya bisa nonton film dokumenter panjang yang pasti keren. Judulnya Slingshot Hip Hop. Film ini membahas tentang derita perjuangan komunitas hip hop yang hidup di Gaza, tepi barat, dan kota-kota lain Israel. Mereka terpapar musik hip hop dan menggunakannya sebagai alat perlawanan. Ada banyak adegan menegangkan dan seru di film ini yang mungkin kita jarang melihatnya di berita-berita televisi, yang akhirnya memberitahukan kita bahwa orang Palestina itu sama seperti orang-orang lain dimanapun. Mereka punya harapan, cita-cita, kesedihan, dan kesenangan yang semuanya rusak akibat konflik yang sudah berjalan hampir 73 tahun. Nyaris 3 generasi. Dan sialnya nih, baik kita maupun mereka sama-sama belum tahu gimana ujung dari cerita itu. Oke, itu adalah rekomendasi film Palestina yang mungkin bisa membantu kita untuk mengenal lebih jauh orang-orang di dalamnya. Kita berharap konflik itu segera selesai dan pada akhirnya orang Palestina bisa hidup damai tanpa penindasan. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.